Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mr. Craig. Di video kali ini, kita akan sama-sama memulai belajar Microsoft Word dari nol. Cocok untuk teman-teman yang masih pemula, pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang ingin bisa ngetik dokumen dengan rapi. Tak perlu panjang-panjang openingnya, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi Word. Kemudian kita memilih new dan blank dokumen ataupun dokumen kosong. Di sini filenya masih kosong dan tidak ada tulisan apapun. Teman-teman, biasanya di Microsoft Office, baik Word, Excel maupun PowerPoint memiliki ribbon yang berisi sekumpulan toolbar ataupun tombol perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Di sini ada Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, sampai Help. Nah, sekumpulan toolbar ini biasanya terdiri dari font types-nya, jenis font, terus font size, kemudian rata kiri, rata kanan, kemudian line spacing, kemudian numbering, bulleting, dan style yang kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk memulai mengedit, saya sudah siapkan sebuah isian yang sudah saya simpan di Notepad. Kita bisa copy, kemudian paste di Microsoft Word yang kita gunakan untuk belajar. Nah, di sini sudah kita paste. Kemudian, biasanya kita menganggap ini bab 1 pendahuluan ini merupakan judul bab. Nah, di judul bab ini biasanya kita menggunakan style heading 1. Ini berfungsi ketika kita menginginkan membuat daftar isi otomatis, dia akan kelihatan secara otomatis dan terlihat rapi. Kemudian, kita melihat di sini jarak tepi atas dan tulisan sangat berjauhan. Untuk itu, kita bisa menggunakan line spacing dan memilih remove space before paragraph. Nah, ini jarak antara tepi atas dan tulisan sudah hilang. Kemudian, di sini kita ingin mengubah warna huruf menggunakan automatic, yaitu warna default dalam Microsoft Word. Kemudian kita akan mengubah jenis fontnya. Di sini di dalam navigasi ada beberapa jenis font yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Tetapi dalam proses belajar sekarang ini kita akan menggunakan jenis font Times New Roman. Nah, biasanya juga di judul bab itu dia menggunakan huruf bold. Nah, di sini kita akan bisa menggunakan fitur icon B ini yang berfungsi untuk menebalkan sebuah huruf. Nah, kemudian di font size-nya kita bisa atur menjadi 12 ataupun 14. Nah, untuk membuat bab 1 ini ke tengah ataupun judul bab ini ke tengah, kita bisa menggunakan rata tengah ataupun center. Nah, kira-kira untuk judul babnya kita sudah selesai untuk mengeditnya. Selanjutnya, kita akan mengedit judul subbab. Di sini biasanya di judul subbab ini kita akan menggunakan heading 2 agar di kemudian ketika kita membuat daftar isi otomatis, dia akan terlihat rapi mengikuti bab 1 pendahuluan tadi menggunakan heading 1. Kemudian kita akan mengganti warna hurufnya
menggunakan warna black ataupun automatic. Kemudian mengganti jenis hurufnya menggunakan Times New Roman. Kita bisa mengetik maupun menggunakan navigasi anak panah ke bawah. Tapi untuk kali ini saya hanya menulis saja untuk cepat dalam penyelesaian kebutuhan kita. Kemudian kita bisa menurunkan font size-nya menjadi 12. Setelah itu, biasanya di dalam membuat laporan ataupun makalah, di judul sebab ini biasa menggunakan numbering angka. Di sini kita bisa klik di atas dan terlihat beberapa opsi numbering mulai dari angka Romawi, kapital, huruf biasa, sampai angka. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan angka. Nah, biasanya angka ini menggunakan 1.1. Agar bisa menjadi 1.1, kita bisa menghapus ulang dan menulis secara manual 1.1. Secara otomatis dia akan kelihatan 1.1 dan ini menunjukkan bahwasanya angka yang kita buat ini otomatis karena terlihat di atas ini. Ketika kita menghapus, dia akan terhapus secara otomatis. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dalam isian bab, isian judul bab. Di sini kita bisa blok dan mengganti jenis hurufnya menjadi Times New Roman. Setelah itu kita bisa menggunakan rata kiri kanan. Dan untuk line spacingnya kita menggunakan 1,5. Dan biasanya di dalam baris baru, biasanya baris barusnya mengarah ke dalam seperti ini. Nah, agar tidak secara manual seperti ini, kita bisa memblok isian file ini dan memilih navigasi pagar navigasi anak panah di paragraf ini dan memilih spesial menggunakan first line dan spasinya 0,5. Nah, terlihat bahwasanya di baris baru terlihat mengarah ke depan sejarak 0,5. Nah, teman-teman, sekian untuk sesi belajar kita kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan belajar mengcopy, mengcut file, serta menambahkan tabel maupun membuat daftar isi otomatis. Untuk itu jangan lupa pantengin terus channel ini dan terima kasih.